Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, izinkan saya sebelum menyampaikan kajian kitab Sirah Nabawiyah, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan usia oleh Allah, masih diberikan umur oleh Allah. Dan tidak hanya itu hadirin sekalian, tidak hanya sekedar bertambah umur, tapi Allah masih menyertai umur kita dengan iman. Selalu saya sampaikan ini, perhatian kita harus lebih serius kepada pencarian bekal. Jadi saya ulangi sekali lagi, perhatian kita harus lebih serius pada proses pencarian bekal, karena bagaimanapun kita akan meninggalkan dunia ini, dan setelah itu kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dan kita akan ditanya terutama tentang umur kita. Sekian lama kita diberi waktu tinggal di dunia ini, apa saja yang kita lakukan. Kadang-kadang kita ini mencari dunia mati-matian, sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan kita berjamaah di masjid. Begitu meninggal, harta itu gak dibawa. Lalu itu apa kalau kita mencari kekayaan mati-matian, terus ketika kita menghadap kepada Allah tidak ada satupun yang kita bawa. Memang bukan dibawa dalam bentuk fisik, tapi kalau kita amalkan, kita belanjakan, maka kekayaan itu akan mendampingi kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tidak apa, ditumpuk diberikan kepada anaknya. Lah dia sendiri yang mau menghadap kepada Allah dan membawa hasil jerih payahnya itu semuanya ditumpuk. Bahkan untuk dirinya sendiri kadang pelitnya setengah mati. Untuk diri sendiri itu pelitnya setengah mati. Masya Allah, hanya ditumpuk uang banyak, hidupnya tuh Masya Allah seperti orang gak punya. Bukan kok sederhana Pak, tapi pelit pada diri sendiri. Bahkan untuk membelanjakan di jalan Allah, untuk berbuat amal soleh, dia pun juga tidak tahu. Yaitu yang saya katakan, menumpuk harta dan tidak ada satupun yang dibawa menghadap kepada Allah. Baik hadirin sekalian, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan untuk selalu memperhatikan proses pencarian bekal ini. Dan mudah-mudahan ketika kelak kita benar-benar sudah pada titik terakhir kita tinggal di muka bumi ini, kita berada pada kondisi yang benar-benar sudah siap. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah terakhir, yaitu ketika turunnya ayat yang kedua, ya, surah Al-Mudaththir, surah yang ke-74 ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah dan berilah peringatan. Maka Rasul segera menyampaikan kepada Khadijah istrinya bahwa sudah saatnya untuk menyingsingkan lengan baju. Ini kalau bahasa kita, sudah saatnya untuk berdakwah, sudah saatnya mengemban tugas berat, sudah saatnya untuk keluar berdakwah dan sebagainya. Maka kata Khadijah kepada Rasulullah Muhammad, janganlah kamu berdakwah kepada orang lain sebelum aku kau dakwahi. Maka jadilah Khadijah itu orang pertama
yang memeluk Islam. Masih ingat Pak urutannya Pak? Siapa saja Pak? Orang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Kurang sayang apa Rasul sama istri yang pertama ini? Kurang cinta apa Rasul sama istri yang pertama ini? Namanya tetap Khadijah binti bapaknya. Tidak boleh kita menisbatkan nama suami kepada istri, itu tidak boleh Pak. Betul Pak? Hati-hati betapapun kita cintanya. Saya kalau sudah ingat begini, ada seorang tokoh yang nama istrinya itu disandingkan dengan namanya dia. Kasihan sebenarnya. Mungkin karena pemahaman tidak paham, tidak tahu hadirin sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang kedua yang masuk Islam adalah anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Dulu Zaid ini namanya adalah Zaid bin Muhammad. Dia adalah anak angkatnya Rasul. Ketika turun risalah atau syariah tentang bagaimana menisbatkan nama ayah angkat kepada anak, maka namanya berubah, bukan Zaid bin Muhammad, tapi adalah Zaid bin Harithah. Nama asli ayahnya diikutkan, bukan nama ayah angkatnya. Tidak boleh, paham ya? Jadi nama ayah aslinya, suka tidak suka, dan Rasul memang akhirnya melaksanakan itu, Zaid bin Harithah. Lalu yang ketiga adalah Ali bin Abu Thalib. Ya, saya akan pernah menanyakan Pak, Ali ini apanya Rasul? Banyak yang masih salah. Ali ini apanya Rasul Pak? Ada yang masih mengatakan keponakan. Ali ini sepupu, karena ayahnya Ali dengan ayahnya Rasul bersaudara. Saya pernah menyampaikan, ya, Abdul Muthalib, kakeknya Rasul, itu punya anak laki 10. Ya, yang pertama Harith, Zubair, Abbas, Hamzah. Masih ingat ini dua orang ini? Abbas sama Hamzah. Ya, lalu ada Abu Thalib, ada Qaidah, ada Muqawwim, ada Dirar, ada Abu Lahab, dan ada Abdullah, ayahnya Rasul. Di situ tadi ada Abu Thalib. Abu Thalib dengan Abdullah ternyata bersaudara. Sedangkan Ali anaknya Abu Thalib, Muhammad Rasul anaknya Abdullah. Berarti Muhammad dengan Ali sepupu. Dan sepupu ini oleh Rasulullah dinikahkan dengan anaknya, yaitu Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Ini hadirin sekalian ingat ya. Jadi sepupu jangan terus rangkul-rangkulan sama sepupu. Mahram apa bukan mahram? Boleh itu Pak, dinikahkan sama anaknya itu. Ya, Muhammad Ali dengan Fatimah. Ini anak orang yang ketiga. Orang yang keempat adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saya pernah menyampaikan Abu Bakar ini Pak, orang kaya yang suka menolong orang kaya yang merakyat, orang yang kaya yang sering bergaul sama orang di bawah. Kalau bahasa kita serawung, orang kaya yang suka mungkin jagong sama orang-orang biasa. Begitu Abu Bakar masuk Islam, maka ucapannya Abu Bakar itu menjadi magnet bagi orang-orang yang bersahabat dengan dia. Saya pernah menyampaikan ada 5 orang yang masuk Islam karena Abu Bakar. Yang pertama Uthman bin Affan, yang kedua Abdurrahman bin Auf, teman dagangnya Abu Bakar. Ada Zubair bin Al-Awwam. Lalu ada yang keempat adalah Tolhah bin Ubaidillah. Lalu ada Sa'ad bin Abu Waqqas. Ini adalah orang-orang yang masuk Islam karena Abu Bakar. Baru setelah itu ada gelombang yang kedua, ya. Gelombang yang kedua itu ada Bilal bin Rabah, ya, ada Abu Salamah, lalu ada Sa'id bin Zaid, ada Abu Hubaidah, lalu ada yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini orang-orang pertama masuk Islam, dan orang-orang inilah yang mendapat julukan As-Sabiqun Al-Awwalun atau As-Sabiqun Al-Awwalun. Tidak termasuk Umar. Hati-hati, tidak termasuk Umar.
As-sabiqun al-awwalun itu Umar tidak masuk hadirin sekalian. Tapi bayangkan, Bapak perhatikan bagaimana Allah membalas kebaikan Umar, jenazahnya, jasadnya disandingkan dengan kekasih Allah Muhammad di Masjid Nabawi. Ada makam Rasul, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar. Dan Bapak perhatikan 10 orang sahabat Rasul, saya ulangi lagi, ada as-sabiqun al-awwalun, lalu ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Saya ulangi, 10 orang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Yang pertama ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, lalu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Tolha bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pak, 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga itu 10-10-nya miliarder, Pak. 10-10-nya adalah orang kaya. Jadi mohon maaf, saya tidak sependapat kalau ada pemahaman begini. Ojo dadi wong sugih, urusane dawa. Urusan dawa bukan berarti masuk neraka, Pak. Dia ini urusannya panjang, lama hisabnya, karena memang dia banyak yang dilakukan. Ditanya masalah haji, kamu berangkat haji enggak? Saya haji berapa kali? 3 kali. Diurus semua. Dari mana uangnya? Bagaimana kamu membelanjakan? Bagaimana kamu laksanakan rukun dan sunnahnya? Kamu umroh enggak? Saya umroh berapa kali? 2 kali. Ditanya lagi bagaimana, dari mana sumbernya? Kamu nyumbang masjid? Iya, berapa kali nyumbang masjid? Waduh, sudah ribuan kali. Ditanya dari mana sumbernya dan sebagainya. Panjang Pak urusannya, Pak. Karena Pak, orang kaya ini banyak melakukan amal soleh. Tapi bukan berarti karena panjangnya urusan dia masuk neraka. Paham Pak? Pak, paham? Adapun orang yang miskin, maaf. Adapun orang yang miskin, mungkin urusannya pendek, Pak. Tapi bukan berarti dia itu masuk surga. Tanya haji enggak? Enggak. Umroh enggak? Nyumbang masjid enggak? Nyumbang panti enggak? Nyumbang yatim enggak? Infak enggak? Lu terus opo ae sing mbok lakoni pas urip nang dunya? Ditanya sama malaikat, Pak. Urusannya pendek, enggak bisa. Dia enggak ada pertanyaan lagi, mau tanya ini enggak, tanya ini enggak. Tapi bukan berarti karena sebentar urusan terus masuk surga, Pak. Ini hadirin sekalian, namanya Abdurrahman bin Auf, Pak. Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal, asetnya itu Pak ditaksir itu 6,2 triliun. Asetnya Abdurrahman bin Auf. Uthman bin Affan itu urutan ketiga 2,8. Ya, Zubair bin Al-Awwam itu 3,5 triliun. Bahkan hari ini saya bicara ini hadirin sekalian, di Madinah itu masih ada rekening bank atas nama Uthman bin Affan. Insyaallah. Ini hadirin sekalian. Orang kaya, orang dijamin masuk surga. Walaupun begitu, Bilal bin Rabah itu juga bukan orang yang kaya. Sahabat-sahabat Rasul yang benar-benar dijadikan cerita dalam tarikh Islam karena kehebatannya. Baik hadirin sekalian, setelah itu turun ayat surah As-Su'ara, surah yang ke-26 ayat 214. Apa kata Al-Quran? Wa andir ashiratakal aqrabin. Maka berikanlah peringatan. Wa andir, dan berikanlah peringatan ashiratakal aqrabin, dimulai dari keluarga dekatmu, dimulai dari orang-orang dekatmu. Ketika mendengar ayat ini hadirin sekalian, ketika turun ayat ini, perintah ini, maka Rasul segera mengumpulkan Pak, keluarga dekatnya. Keluarga dekatnya Rasul itu Pak, yang pertama adalah Bani Hashim, yang kedua ada Bani Muthalib. Siapakah Hashim dan Muthalib ini Pak? Ini adalah bapak kakeknya. Apa Pak? Bapak kakeknya Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya anak kakak beradik namanya Hashim dan Muthalib. Masing-masing punya kabilah. Mereka datang diundang oleh Rasul sebagai keluarga dekatnya. 45 orang laki semua. Rasul ingin menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi. Dia diutus oleh Allah sebagai nabi. Belum Rasul menyampaikan, Abu Lahab. Abu Lahab kan juga bagian dari keluarganya Rasul Pak, umpamannya. Abu Lahab umpamannya Pak, tadi saya sampaikan. Ya, belum banyak ngomong, Abu Lahab sudah ngomong duluan. Muhammad,
Sadarkah engkau, kata Abu Lahab, yang hadir ini adalah paman-paman? Artinya Pak saudara, bapakmu. Yang hadir ini paman-pamanmu. Pak, Rasul ini kan anak tunggal. Rasul itu tidak punya saudara kandung, Pak. Karena Pak, sebelum Rasul lahir, ayahnya sudah meninggal. Cerita ini sama dengan Abdul Muthalib. Sebelum Abdul Muthalib lahir, ayahnya yang bernama Hashim sudah meninggal di Palestina. Nah, ini pun juga demikian. Rasul sendirian, yang lain ada paman-pamannya dan mungkin juga sepupu-sepupunya. Kata Abu Lahab, sadarkah kamu bahwa kami yang hadir adalah paman-pamanmu? Sesungguhnya kamilah yang lebih pantas membimbing kamu. Kamilah yang lebih pantas membimbing kamu. Maka hentikan apa yang ingin kamu bicarakan itu. Hentikan. Kalau tidak, maka orang-orang Quraisy nanti akan mencegahmu. Orang-orang Quraisy itu akan mencelakaimu. Dan jumlah kami tidak cukup banyak untuk menolongmu. Maksudnya, kalau hanya dua kabilah, kalau hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak cukup bisa menghadang orang-orang Quraisy yang banyak itu. Selesai lah sudah. Rasul tidak ngomong apa-apa lagi sudah. Ngomong jenenge ponakan. Ya, sudah ini sekalian. Ya, cegek istilahnya kalau orang Jawa bilangnya, cegek Rasul. Setelah itu Rasul mengundang kembali. Karena apa? Ini adalah panggilan dakwah. Nah, di situ ada Abu Thalib. Sekarang ada Abu Thalib di sini Pak hadir. Nah, begitu Rasul ada kesempatan diundang lagi keluarga dekatnya, Rasul menyampaikan, wallahi, demi Allah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Ini bukan ucapan yang mudah, Pak. Pak, jenengan saya percaya Muhammad itu sebagai Rasul karena apa? Diajari oleh orang tua kita, diajari oleh guru kita. Kita tidak pernah bertemu dengan Muhammad, Pak. Percaya saja. Bayangkan, Pak, orang yang biasa main nekeran, misalnya layangan bareng, ya mungkin ya tumpah-tumpahan, mungkin ya ubur-uburan, mungkin ya tukaran macam-macam lah. Oh, jadi arek cilik, ya main-main. Terus ujung-ujung anak kecil, ya yang sudah mulai remaja, dewasa, lah itu mendeklarasikan diri sebagai Rasul. Kalau hanya sekedar kepala desa sih lumayan. Ini saya utusan Allah. Loh ini Pak, orang kan ya bingung Pak. Nah untungnya Pak, Muhammad itu Pak sebelum menjadi Rasul sudah dikenal orang yang paling akhlaknya paling bagus. Akhlaknya paling bagus, punya predikat apa Pak? Al-Amin, yang bisa dipercaya. Hadirin sekalian, apa kata Rasulullah? Demi Allah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Lalu Rasul menyampaikan, seorang pemimpin, kata Rasulullah, seorang pemimpin tidak mungkin mendustai keluarganya. Jadi Rasul itu mengatakan, kalau saya mengatakan bahwa saya adalah seorang nabi, tidak mungkin saya berbohong, tidak mungkin saya mendustai keluargaku. Lalu Rasul mengatakan, ingatlah bahwa kelak kamu akan dimatikan oleh Allah seperti Allah menidurkan kamu, dan kamu akan dibangunkan kembali oleh Allah seperti Allah bangunkan kamu dari tidurnya, dan kamu akan dihisab. Wahai Fatimah, jagalah dirimu karena saat itu aku tidak bisa membantu. Wahai istriku, wahai keluargaku, jagalah kamu karena saat itu aku tidak bisa menolongmu. Ini hadirin sekalian, langsung Pak Abu Lahab itu langsung motong. Ya Muhammad, berhenti kamu mengatakan ini. Ya berhenti kamu. Dan Abu Lahab itu mengajak, ayo berhenti, hentikan Muhammad ini. Ini kalau sampai nanti tersebar ke orang-orang Quraisy, celaka Muhammad ini. Lalu Abu Thalib pertama kali menyampaikan, apa kata Abu Thalib? Demi Allah, Pak Nun Sewu, kalau jenengan mendengar orang Quraisy mengatakan demi Allah, jangan heran Pak. Karena apa? Orang-orang Quraisy itu percaya bahwa Allah itu pemilik segalanya. Allah itu memang yang menciptakan segalanya. Hanya mereka itu tidak percaya kalau menyembah kepada Allah itu langsung, tidak pakai perantara. Mereka itu kalau menyembah kepada Allah pakai perantara Pak. Makanya ada Hubal, ada Lata, ada Uzza. Itu mereka perantara. Dan mereka menyembahnya bukan hanya lewat orang, tapi dibuatlah yang namanya Hubal, dibuatlah yang namanya Lata, Uzza. Itu dalam bentuk apa? Patung, yang itu yang disembah.
Jadi mereka ini percaya bahwa Allah itu pencipta segalanya, tapi mereka itu untuk menyembah pakai perantara. Ya pakai patung-patung yang namanya Lata, Pak. Yang namanya Lata itu orang baik, orang yang suka memberikan makanan kepada orang yang datang ke Mekah untuk berhaji. Kalau ada haji, musim haji, nun saya Pak, sejak Ibrahim itu sudah ada haji itu Pak. Ya, hajinya memang bukan seperti yang disyariatkan kepada Muhammad. Jadi ketika musim haji datang orang ke Mekah. Lah, Lata ini orang yang suka memberi makanan, Pak. Disambut orang-orang yang dari masuk ke pintu kota Mekah itu disambut sama Lata, diberikan makanan, dijamu. Akhirnya apa? Ketika Lata ini meninggal, orang bercerita dulu ada orang baik di Mekah itu namanya Lata. Akhirnya terdengar, tersebar kemana-mana. Ya, akhirnya orang tuh rindu dengan wajahnya karena kebaikannya. Lah, dulu kan belum ada lukisan, maka diberupakanlah dengan patung. Sama Hashim itu, Pak. Hashim, ya, bapak kakeknya Rasul itu nama aslinya bukan Hashim. Hashim itu karena dia suka memberi roti. Sama ketika ada orang haji, dia menyambutnya memberi roti, hadirin sekalian. Ya, walaupun tidak sampai dituhankan seperti Lata dan sebagainya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa kata Abu Thalib? Demi Allah, aku bersyukur, aku bangga mendengar ucapanmu itu. Aku akan membelamu. Teruskan apa yang menjadi perintah dari Tuhanmu itu. Loh, itu Pak Abu Thalib. Teruskan apa yang menjadi perintah dari Tuhanmu dan aku akan membelamu. Nah, Abu Lahab masih ngeyel lagi, Pak. Hentikan ini, tidak boleh ini. Kata Abu Thalib, selama aku masih hidup, aku akan membela Muhammad. Masya Allah. Karena mendapat pembelaan seperti ini, hadirin sekalian, Muhammad merasa dapat angin, Pak. Besoknya Muhammad mengumpulkan orang-orang Quraisy di mana? Bukit Sofa. Dikumpulkan, Pak, di Bukit Sofa itu. Ya, dipanggil oleh Muhammad, berkumpul sampai orang tuh apa? Ada apa ini? Sampai orang-orang yang tidak bisa hadir, Pak. Saya ulangi, orang-orang yang tidak bisa hadir itu mengutus budak-budaknya untuk datang mendengarkan ada apa, karena jarang-jarang. Ya. Akhirnya hadirin sekalian, Muhammad menyampaikan, wahai Quraisy, disebutkan Pak, Bani Adi, Bani Fihir, itu bani-bani semuanya. Ya, disebutkan Bani Adi, Bani Fihir, Bani Malik dan sebagainya, disebutkan semuanya. Ya, wahai Quraisy, seandainya aku katakan kepadamu, di balik bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kita. Saya ulangi, seandainya aku katakan kepada kamu di balik bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kita, bagaimana pendapatmu? Ini Rasul menguji bagaimana respon dari orang-orang terhadap beliau. Apa kata orang-orang Quraisy? Aku akan percaya, karena selama aku menjumpai kamu, kamu tidak pernah dalam keadaan berdusta. Masya Allah. Ini hadirin sekalian. Nah, mendengar kata-kata Quraisy seperti itu, Abu Lahab tambah ngamuk, Pak. Apa kata Abu Lahab? Celaka kau Muhammad. Hanya karena ini kau hadirkan kami di tempat ini. Maka turunlah surah Al-Lahab. Apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah tangannya Abu Lahab. Nah, itu hadirin sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang Pak mulai resah. Karena apa? Yang merubah keadaan justru orang yang paling mereka percaya. Mau dibenci Muhammad, ada apa dengan Muhammad? Orang yang paling dipercaya, Pak, akhlaknya paling bagus, orang paling jujur. Tapi terus ya apa ini? Ya, ini dijano tambah enggak karu-karuan. Akhirnya hadirin sekalian, orang itu datang ke Abu Thalib minta supaya Muhammad itu dihentikan. Iki gak di stop, iki ponakanmu iki dadi gak karu-karuan. Kata Abu Thalib, aku mohon maaf, saya tidak bisa menghentikan karena aku yakin yang sebagai Muhammad itu adalah benar. Tidak bisa Pak Abu Thalib itu. Ya, Abu Thalib itu mengatakan sampai kapanpun, ya, selama aku masih hidup, aku akan membela-Mu. Hanya aku tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muthalib. Sampai kapanpun, selama aku hidup, aku akan membela-Mu. Hanya saja aku tidak bisa meninggalkan agamanya Abdul Muthalib. Siapa Pak? Agama bapaknya. Ini hadirin sekalian. Akhirnya apa? Begitu mau musim haji, orang-orang Quraisy bingung Pak.
iki nek sampai ana wong Jawa mlebu Mekah, terus krungu kenal Mbak Muhammad, waduh, tambah luas pengaruhnya Muhammad. Ya apa caranya? Akhirnya orang itu Pak berkumpul. Ya, orang-orang Quraisy itu berkumpul di rumahnya Al-Walid bin Al-Mughfirah. Al-Walid bin Al-Mughfirah. Masih ingat cerita dulu ketika Ka'bah itu kena banjir, Pak? Ya, ketika Ka'bah kena banjir, akhirnya sudut-sudutnya miring. Orang-orang Quraisy itu sepakat akan membangun Ka'bah, memperbaiki Ka'bah. Tapi iki kudu digempur sih. Gak iso didandani wong miring kok ngene iki. Nah, yang berani menggempur pertama kali itu adalah Al-Walid bin Al-Mughfirah itu. Ya wis aku sing gempur. Orang-orang mengatakan, ojo melok-melok, engko nek Al-Walid iki mules. Berarti kalau apa-apa tapi nek dhek aman, ayo kabeh melok gempur. Begitu Al-Walid memulai merobohkan Ka'bah, tidak ada apa-apa. Akhirnya semua kabilah, sebuah bani di Arab itu Pak ikut memperbaiki. Mereka sepakat jangan sampai membangun Ka'bah ini menggunakan uang haram, uang dari prostitusi, dari perjudian, dari pembunuhan, dari uang riba, dari pelacuran dan sebagainya. Itu orang Arab seperti itu, Pak. Sudah ada, mereka tahu bahwa Ka'bah itu adalah tempat yang mulia. Ka'bah al-Musyarrafah. Kalau Mekah Mekah al-Mukarramah, kalau Madinah al-Munawwarah, kalau Ka'bah al-Musyarrafah. Hadirin sekalian, sudah berkumpullah orang di rumahnya Al-Walid bin Al-Mughfirah. Kata Al-Walid, ya wis, saya akan mencegah Muhammad. Tapi aku ki ngomong apa? Ayo, Muhammad ini mau diapakan? Ada yang jawab, katakan saja dia itu orang gila. Wis, kamu kan ngerti orang gila itu seperti apa? Orang gila itu merintih-rintih, menangis-nangis. Apakah Muhammad seperti itu? Kita tahu Muhammad tidak seperti itu. Lalu dia mengatakan, kalau begitu sampaikan saja Muhammad itu seorang penyair. Loh, kamu kan tahu syair. Kata Al-Walid itu, Pak. Ya, kamu kan tahu syair. Kalau bahasa kita, Pak, kamu kan tahu kan puisi itu seperti apa, prosa itu seperti apa, pantun itu seperti apa. Lah, yang dikatakan Muhammad itu apakah puisi, apakah prosa, apakah itu termasuk pantun? Bukan. Loh, kalau begitu katakan saja dia itu seorang penyihir. Ya, kamu tahu kan? Kalau penyihir itu pakai mantra-mantra, pakai tali yang dibakar, pakai menyan kalau bahasa kita. Apakah Muhammad pakai seperti itu? Enggak. Bingung Pak orang itu diapakan? Ya, oh sebut saja dia dukun. Dukun itu pakai jampi-jampi. Apakah Muhammad menyebut jampi-jampi? Enggak. Orang itu bingung Pak, benci tapi bukan rindu. Benci tapi tidak tahu caranya. Diapakan? Ya, akhirnya apa? Orang kembali bertanya ke Al-Walid. Terus kalau menurut kamu diapakan? Al-Walid itu kan termasuk tokoh, Pak. Tokoh. Kalau menurut kamu diapakan? Saya akan menyampaikan bahwa Muhammad itu sebagai penyihir. Penyihir, Pak. Karena apa? Yang diucapkan Muhammad itu bisa memisahkan kamu sama istri, bisa memisahkan kamu dengan anak-anakmu, bisa memisahkan kamu dengan keluargamu. Paham, Pak? Maksudnya apa? Kalau sampai Muhammad menyampaikan Al-Quran, maka boleh jadi suaminya masuk Islam, istrinya tidak. Boleh jadi ayahnya masuk Islam, anaknya tidak. Atau sebaliknya bisa anaknya yang masuk Islam, orang tuanya tidak. Ya, dikatakan seperti hadirin sekalian. Nah, akhirnya apa, Pak? Begitu ada orang berangkat haji, ya masuk kota Mekah, dikatakan Muhammad itu penyihir, Muhammad itu penyihir. Tapi mereka itu menyimpan rasa kagum. Ya, penyihir tapi bukan kok pakai jampi-jampi, Pak. Ya bilang gitu, seakan-akan begitu. Penyihir itu bukan berarti terus pakai telur, pakai apa, bukan. Tapi yang diomongkan Muhammad bisa memisahkan kalian dengan keluarganya. Ini hadirin sekalian. Dan mulailah hadirin sekalian penyiksaan-penyiksaan berlangsung. Kebencian orang-orang Arab, orang-orang Quraisy kepada Muhammad dan pengikutnya. Saya sebutkan lagi. Ada ujian yang dialami oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu, Pak, sama orang tuanya digulung dengan tikar. Saya ulangi, digulung dengan tikar. Lalu tikar itu, Pak, diasapi dari bawah. Bapak bisa bayangkan ya. Terus yang kedua namanya Mus'ab bin Umair.
Nanti silakan Pak dibuka. Saya selalu menyampaikan, coba dibuka di Google, diberi alamat Duta Islam Pertama. Duta Islam Pertama. Nanti muncul nama anak muda, usianya masih likuran, tampannya luar biasa, anak orang kaya, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu Pak, ibunya bernama Hasnah binti Malik, orang kaya luar biasa. Bahkan orang Mekah itu mengatakan begini, tidak ada pemuda yang bajunya sehalus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu Pak, kalau lewat, orangnya sudah tidak ada, tapi bau parfumnya masih tercium. Saking kualitas parfumnya ini, bukan parfum si nyong-nyong yang nyegrak-nyegrak itu, bukan yang 1 mili yang 5.000, bukan Pak. Kalau Bapak beli di toko sing di Ampel itu 1 mili 5.000 Pak. Kalau 5 mili seperti ini hanya 30.000 Pak. Ya, tapi kalau dipakai Mus'ab bin Umair mungkin sudah lain Pak. Ya, begitu lewat baunya masih tercium, hadirin sekalian. Itu begitu ketahuan masuk Islam sama ibunya Pak, ditahan di bangunan bawah tanah dan tidak diberi makan sampai katanya kulitnya itu melepuh seperti mengelupas, saking panasnya, saking laparnya. Begitu dia punya kesempatan lolos, dia langsung ikut hijrah pertama ke Habasah. Umat Islam itu Pak hijrahnya 2 kali Pak, saya ulangi, hijrahnya 2 kali. Yang ke Madinah itu Pak, hijrah dengan pasukan yang banyak, itu yang kedua Pak. Justru yang pertama itu ke Habasah, ke Ethiopia, itu dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Nah, Mus'ab bin Umair itu juga ikut di situ, hadirin sekalian. Itu Mus'ab bin Umair. Yang namanya Amr bin Yasir, Masya Allah. Amr bin Yasir itu Pak, bapak ibunya dibunuh di depan Amr bin Yasir. Yang bapaknya itu Pak ditarik tangan kakinya itu dengan kuda sampai putus tangan dan kakinya di depan Amr bin Yasir. Yang ibunya ditombak oleh Abu Lahab di depan Amr bin Yasir. Ya. Tinggal Amr bin Yasir, 2 orang tuanya meninggal, tinggal Amr bin Yasir. Apa kata Abu Lahab? Kalau kamu tidak mengucapkan kalimat-kalimat kebencian kepada Muhammad, maka kamu akan mengalami nasib yang sama seperti orang tuamu. Karena terpaksa, hadirin sekalian, ya, Amr bin Yasir itu menghujat Muhammad, tanda kutip Pak, menghujat Muhammad. Akhirnya setelah itu selesai, Amr bin Yasir langsung lari mencari Rasulullah. Dia menyampaikan, ya Rasul, aku tadi begini Rasul. Rasul bertanya, bagaimana dengan hatimu? Tidak ya Rasul, demi Allah. Ini hadirin sekalian, Bilal bin Rabah itu Pak, ya, diikat kakinya, bisa bayangkan, diikat kakinya dengan kuda, itu dibawa keliling kota Pak. Jadi punggung ini Pak, ya, di punggung itu dibiarkan langsung bersentuhan dengan tanah. Lalu setelah itu ditaruh di atas tempat yang panas, terik matahari, ditindih dengan batu. Lalu setelah itu dikubur, lalu dicambuk kepalanya. Nah, hadirin sekalian, ada orang baik yang selalu pekerjaannya membebaskan budak. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak, setiap ada orang yang masuk Islam disiksa, langsung dibeli Pak, dibebaskan. Langsung dibeli, dibebaskan. Kebencian ini hadirin sekalian tidak hanya kepada sahabat-sahabat Rasul, kepada Muhammad Rasulullah langsung. Abu Lahab ini kurang apa? Abu Lahab ini pamannya Pak. Paman. Tapi karena apa? Karena tauhidnya berbeda, Pak. Abu Lahab itu punya anak laki 2, namanya Utbah sama Utibah. Saya ulangi, Utbah sama Utibah. Yang Utbah itu menikah sama anak Rasul yang bernama Rokayah. Sedangkan Utibah itu menikah dengan anak Rasul yang bernama Ummu Kulsum. Utbah sama Utibah itu Pak sama-sama mantunya Rasul. Yang satu mantu dari anaknya Rasul yang bernama Rokayah, yang kedua yang Utibah ini mantunya Rasul dari anak yang bernama Ummu Kulsum. Dipanggil sama Abu Lahab. 2 anaknya Utbah sama Utibah itu Pak dipanggil, ceraikan istrimu. Sampai segitunya Pak, ya diceraikan. Akhirnya Pak, kedua-duanya dinikahi oleh siapa Pak? Rukayah dan Ummu Kulsum dinikahi oleh Utsman bin Affan. Rukayah, setelah Rukayah meninggal, Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulsum. Setelah Ummu Kulsum meninggal, apa kata Rasulullah? Seandainya aku masih punya anak perempuan lagi, aku nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu hadirin sekalian, hatinya paling lembut. Dari 4 sahabat dekatnya Rasul itu hatinya paling lembut.
Utsman bin Affan, saya pernah bercerita Pak. Suatu saat Rasul itu duduk bersila, terus betisnya itu kelihatan Pak. Ada Abu Bakar masuk, dibiarkan betisnya kelihatan. Ada Umar masuk, dibiarkan betisnya kelihatan. Begitu Utsman masuk, ditutup Pak sama jubahnya. Sampai Abu Bakar itu protes, ya Rasul, tadi waktu kami berdua masuk, kau biarkan betismu kelihatan. Setelah Utsman masuk, kamu tutup ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Jangankan aku, malaikat itu sungkan sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu Pak, kalau mau masuk ke toilet, mau masuk ke kamar mandi, untuk BAB, untuk buang air besar, seluruh isi rumahnya disuruh keluar. Seluruh isi rumahnya disuruh keluar. Metua dulu ya, metua dulu. Aku tak BAB. Bapak paham kira-kira apa maksudnya Pak? Oh mungkin ada takut khawatir ada suara tidak sopan keluar dari WC, atau mungkin ada bau yang tidak bagus tercium keluar dari WC. Lah kalau kita kan tidak, kita kadang-kadang tembak-tembakan antara luar sama dalam WC. Tembak-tembakan kita ini. Hadirin sekalian, Pak, waktu Rasul anaknya meninggal yang namanya Abdullah, Rasul itu punya anak 6. Masih ingat Pak? 2 laki-laki 4 perempuan. Yang 2 laki siapa? Sinten? Yang 2 laki Qasim dan Abdullah. Qasim dan Abdullah. Ya, sedangkan 4 laki 4 perempuan sinten Pak? Yang pertama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Perlu dicatat hadirin sekalian, semua anak lakinya Rasul itu meninggal sebelum akil balik. Semua anak lakinya Rasul itu meninggal sebelum akil balik. Dari Khadijah ini Rasul punya 6 anak. 2 anak lakinya itu meninggal sebelum akil balik. Anak laki yang pertama meninggal Qasim, yang kedua Abdullah. Begitu Abdullah ini meninggal, Abu Lahab ini kan pamannya Pak, suwenanya luar biasa. Abdullah ini apanya Pak dengan Abu Lahab? Putu ponaan Pak, putu ponaan. Melihat Abdullah meninggal, apa kata Abu Lahab? Abetar, putus. Ya, artinya Pak, Rasul sudah tidak punya silsilah dari anak laki. Maka turunlah surah Al-Kautsar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membencimu itu adalah yang abetar, yang putus dari rahmatku, kata Allah. Ini dasarnya nih Pak, cerita ini hadirin sekalian. Adapun 4 anak perempuan hadirin sekalian, mulai dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, semuanya menangi Islamnya Rasul, menangi ayahnya diangkat Nabi. Saya ulangi Pak, 4-4-nya ini Pak menangi apa Pak? Menangi ini Pak? Menjumpai ayahnya diangkat sebagai Nabi. Hanya 3 anak perempuannya ini Pak meninggal lebih dulu dari Muhammad Rasulullah. Termasuk sinten? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum ini meninggal duluan Pak dibandingkan dengan Rasul. Hanya Fatimah yang meninggalnya itu 6 bulan setelah Muhammad Rasulullah meninggal. Ini hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya berikan beberapa contoh Pak. Mengapa orang Quraisy itu bencinya setengah mati sama Muhammad Rasulullah? Karena apa? Memang pribadinya mengagumkan. Yang namanya Abu Lahab itu juga kongsi dagang, teman dagangnya Abdurrahman bin Auf. Sebelum Abdurrahman bin Auf mengenal Islam, itu adalah kongsi dagang, teman dagangnya. Jadi kalau Pak Haji Basuki ini punya teman dagang lah, siapa tidak tahu. Oke? Ya. Ini yang namanya Abu Lahab itu teman dagangnya Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf itu Pak ingin bertemu dengan Muhammad. Saya dengar katanya ponaanmu jadi nabi. Ini kata Abdurrahman bin Auf. Aku kepingin ketemu sama Muhammad. Apa kata Abu Lahab? Jangan ketemu dengan Muhammad. Lu kenapa? Ini kan keponakanmu. Ini kan sebuah kebanggaan. Aku ingin bertemu dengan keponakan Muhammad. Kata Abu Lahab, jangan bertemu dengan Muhammad. Ditanya, penasaran ya Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu kok melarang aku ketemu dengan Muhammad? Kata Abu Lahab, kalau kamu bertemu dengan Muhammad, maka hubungan dagang kamu dan aku akan putus. Dijamin sama Abu Lahab. Kalau kamu bertemu dengan Muhammad, maka hubungan kamu dan aku akan putus. Ya, mungkin Abu Lahab saking nggak ngomong, karena Muhammad itu mengagumkan, pribadinya mengagumkan. Hadirin sekalian, setiap hari Rasul itu berangkat ke masjid. Ya, subuh itu Rasul selalu jalan.
Di atas loteng itu Pak ada orang yang selalu melempari apa? Kotoran. Melempari kotoran. Berarti orang kan benci Pak. Setiap hari melempari kotoran. Suatu saat orang tidak akan melempari kotoran Pak. Ya kok tumbennya? Aku biasanya oleh sarapan Pak ngomong ini. Ya dari balkon Pak, dari balkon loteng Pak selalu ada kotoran unta dilemparkan pada Rasul. Suatu saat Rasul kok tidak ada ya? Biasanya aku lewat kalau sarapan nih. Kok tidak ada? Tanya ke orang sebelahnya. Orang di atas itu mana ya? Oh sakit, orang itu sakit. Orang pertama Pak yang datang menjenguk orang sakit adalah Muhammad Rasulullah yang setiap hari dilempari kotoran itu. Yang setiap hari dilempari kotoran itu. Datang, Assalamualaikum. Orang ini mulai curiga. Kok suara Muhammad ini? Ya. Jadi pertama orang itu Pak tidur, yang saya baca itu orang itu tidur menghadap ke pintu masuk. Pak. Assalamualaikum. Begitu orang yang ngomong salam itu masuk, ketok Muhammad dia langsung balik. Pak. Masya Allah mati ya. Saya aku dibalas nih. Ternyata tidak Pak. Diusap-usap betisnya Pak sama Rasul. Kamu sakit ya. Kalau kita akan ketepaan, nah aku bisa hitung pintu aku melemparian. Saya juga mumpung gak iso apa-apa tak buales Pak. Ternyata sama Rasul itu Pak diusap-usap betisnya Pak. Kamu sakit ya Masya Allah. Apa kata orang itu? Inilah yang membuat orang Mekah, orang Quraisy tidak suka sama kamu. Karena apa? Hatimu lembut, hatimu luar biasa. Ini hadirin sekalian. Pak, saya tanya pertanyaan terakhir. Kira-kira orang yang masuk Islam itu mengenal Islam tidak Pak? Abu Bakar, Ali, semua sahabat-sahabat Rasul yang masuk Islam itu kira-kira lebih dulu mana? Mengenal Islam dan mengenal pribadinya Muhammad? Lebih dulu mengenal pribadi Muhammad. Maka hadirin sekalian, tampillah sebagai orang yang mempesona. Nanti yang jenengan omongkan orang langsung percaya. Tampillah sebagai orang yang suka menolong, berhati lembut, tidak pernah mengucapkan kata kotor. Maka apa yang jenengan ajak nanti? Misalnya 2024 Mele ini katut semua. Karena apa? Yang jenengan omongkan pribadi jenengan itu menarik, mempesona. Begitu jenengan menyampaikan fatwa ustaz, semuanya ikut hadirin sekalian. Ngoten bagi, saya rasa mungkin ini dapat saya sampaikan. Pak Arthur buya-buya di belakang. Mudah-mudahan semuanya berkah, mudah-mudahan semuanya manfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai kembali. Ya, kita akhir dengan tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.